Nih jawabannya gimana? Kolak ubi. Kolak ubi ya. Kolak ubi. Ya, kolak ubi. Ya, apa itu kolak ubi? Coaching akhlak untayan kolbi. Ya. Apa yang dimaksud dengan coaching akhlak untayan kolbi? Kenapa yang di-coaching adalah akhlak? Karena Islam ini ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk membetulkan akhlak gitu. Jadi itu sebenarnya kunci utamanya gitu ya. Karena kalau akhlakul karimah yang kita dapatkan, nanti insya Allah Allahnya ridho sama kita, maka semua yang ada di dunia ini akan ridho dengan kita, karena tujuan kita di dunia ini cuma dua gitu. Yang pertama adalah kita menjalankan dengan benar, dengan baik apa yang Allah perintahkan, itu yang tugas kita. Tugas kita yang kedua adalah kita cuma disuruh minta ampun gitu. Jadi cuma dua itu tugas kita, hidup sederhana ya. Hidup kita nggak susah-susah, ini semuanya nih Mbak Cici, Mbak Nani gitu kan, sama ada Bu Ita di sini, nggak susah kalau hidup kita itu cuma dua. Yang satu, jalankan dengan benar ya, dan baik dan benar. Tapi ada juga orang yang menjalankan dengan baik tapi kurang benar. Ada juga orang yang menjalankan dengan benar tapi tujuannya tidak baik. Ya, ada yang bisa menjalankan yang benar tujuannya nggak baik, seperti apa ya? Contohnya begini, berapa banyak dari kita yang tidak sadar hati kita riya. Hati kita itu ada keinginan untuk tampil. Ya. Istilahnya kalau zaman ini, apa istilah zaman sekarang? Pansos gitu ya. Dengan pansos, panjat sosial gitu dengan ibadahnya gitu ya. Nah, hal tersebut mungkin benar dia lakukan ya, ibadahnya dilakukan dengan benar, tapi tidak dengan dasar yang baik gitu ya. Nah, jadi pastikan satu, jalankan dengan baik dan benar. Yang kedua, pastikan kita minta ampun. Udah itu aja, hidup kita sederhana. Baik, ini kita santai saja ya. Yang pertama kolak ubi ini coaching akhlak. Nah, kemudian apa yang disebut dengan untayan kolbi? Kenapa diuntai? Kalung diuntai, apalagi yang diuntai ya? Apa yang diuntai? Mbak Cici, apa yang diuntai kira-kira Mbak ya di dalam hidup ini ya? Kalung. Ada lagi yang diuntai? Oh iya, apalagi? Kata-kata. Gelang. Gelang. Nah, betul. Temennya. Gelang ya diuntai gitu kan? Nah, kalau kita lihat, ada juga apa namanya kalimat kan diuntai juga ya, betul ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat namanya untayan itu adalah biasanya nih kalau kita perhatikan namanya untayan itu adalah dari hal-hal yang sifatnya kelepas-lepas gitu digabung jadi satu, betul nggak ya? Betul. Ya? Ada yang lepas gitu ya? dirangkai jadi satu. Nah, biasanya nih yang namanya untayan kalau yang tadinya kalau lepas-lepas dia sepertinya nggak bermakna gitu loh. Nggak bermakna. Puzzle ya? Betul. Digabung-gabung gitu ya? Iya, betul Mbak. Ya cuma puzzle atau cuma bola-bola kecil-kecil, nggak ada artinya. Tapi begitu diuntai, puzzle-nya diuntai, jadi ada maknanya. Dan biasanya jadi indah. Kata-kata juga demikian. Kenapa kata-kata ini kita ucapkan dengan sebaik-baiknya? Supaya diuntai, dirangkai, menjadi sebuah kata-kata yang baik, benar, dan indah. Nah, target kita adalah apa yang kita untai sekarang, yaitu kolbi kita. Kolbi, ya. Kolbi itu adalah mungkin kalau yang belum pernah mendengar, kolbi itu apa ya? Kolbi itu apa ya, Mbak Nani? Mbak Nani masih ingat kolbi itu apa? Lupa Pak Julio. Lupa, alhamdulillah ya. Memang ada definisinya ya, harus definisi gitu ya. Ayo kita belajar kita ini ya. Tapi nggak apa-apa Mbak Nani, nggak apa-apa, super sekali Mbak Nani karena memang manusia itu tempatnya lupa. Jadi kalau Mbak Nani masih lupa, berarti Mbak Nani confirm ya masih sebagai manusia Mbak Nani. Karena tempatnya lupa itu adalah manusia. Oke, yuk kita coba bermain-main dulu dengan judul kita ya, coaching akhlak untayan kolbi. Ada definisinya, betul Mbak Cici. Sekarang begini ya. Rasulullah SAW sampaikan yang dimaksud dengan di dalam diri kita ini nih ya, letaknya di mana nggak tahu gitu ya, wallahu alam, tapi ada di dalam badan kita itu segumpal daging gitu, segumpal daging. Nah, di mana dagingnya juga kita tidak tahu tepatnya yang mana gitu. Kalau melihat Mbak Nani, Mbak Cici, Bu Ita, kalau ngelihat dari badan saya mungkin cukup banyak dagingnya gitu, jadi lebih susah lagi di mana nih tempatnya ya gitu. Nah,
Tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam diri kita ini ada segumpal daging yang mana kalau kita jaga daging itu baik, maka baiklah kita nanti akhlak kita, tindakan kita, ibadah kita baik. Tapi kalau kita tidak jaga daging ini itu jadi salah gitu, maka tindakan kita juga jadi salah gitu. Nah, daging inilah yang disebut dengan kolbi, kolb. Kolbi. Kolbi sama kolbu itu sama ya maksudnya? Sama, betul sekali. Kolbu atau kolb, bahasa Arabnya, atau kolbi, gitu. Contohnya sekarang begini, ya. Yang mana yang benar gitu ya? Kita itu apa bedanya akal dengan kolb, dengan kolbi, gitu. Akal dengan kolbi apa bedanya? Nah, contohnya begini, ya. Kalau Mbak Dani sudah terbiasa nih dengan simulasi ini, sekarang saya mau tanya Mbak Cici. Mbak Cici, kalau Mbak Cici sedang marah, ya, kalau sedang marah nih, sedang jengkel, di mana letak jengkelnya? Coba ditunjuk Mbak pakai tangan. Kayaknya di sini ya. Nah, di situ ya, baik. Oke, kita simulasi lagi. Sini. Nah, oke, sebentar ya, saya mati dulu ini supaya kita bisa gambar saya lebih jelas. Saya matikan dulu presentingnya. Nah, tadi di situ ya ditunjuk ya. Nah, kalau katakanlah nih kita ya jangan sampai terjadi nih Mbak Cici, tapi suatu waktu bisa aja namanya lagi diuji sama Allah sakit hati gitu kan. Nah, di mana Mbak Cici sakit hatinya letaknya? Sama di sini juga kayaknya. Iya, namanya juga sakit hati, betul ya Mbak Cici? Masa ditaruh di sini sakit hati ya kayak? Sakit pikiran kalau ya. gini. Nah, sakit pikiran ya. Baik. Nah, jadi kalau kita sedih, kita sedang marah atau apapun yang kita rasakan, disitulah letaknya. Nah, disinilah kira-kira sebenarnya di relung dada inilah letaknya kolbu itu, yang namanya kolbi. Orang bilang namanya jantung. Orang bilang katanya namanya nurani. Maaf Pak Julio. Itu betul, sama dengan nurani nggak? Betul. Hati nurani, jantung hati, mana bentuknya apa bentuknya nggak ketahui di mana, tapi kira-kira memang daerahnya tuh di sini gitu loh. Tapi yang mana sih bentuknya kita tidak pernah tahu, walau alam bisawab gitu kan. Dia itulah yang akan berdegup-degup kalau menurut dalam hadisnya adalah dia yang akan berdegup-degup gitu kan. Tapi sebenarnya bukan jantung gitu ya. Ya kita tidak tahu persis di mana bentuknya, tapi letaknya di sini. Jadi bukan di sini, bukan di kepala gitu ya, tapi ternyata di sini. Jadi kalau dimaksud dengan kesadaran gitu kan, kemudian hubungan kita kepada semua makhluk Allah dan juga hubungan kita kepada Allah, semuanya itu adanya di kolbi di sini. Ya. Inilah yang dibetulkan, inilah yang jadi senjata kita, sekaligus inilah yang menjadi musuh kita. Karena kolbi inilah yang dibolak-balik oleh Allah. Maka dikatakan adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Itu adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Ya muqallibal qulub, ya kan? Ya maksudnya Allah, ya Allah muqallibal qulub, yang sukanya Allah itu membolak-balikin hati, ya kan? Ya muqallibal qulub sabit qalbi, tetapkan hatiku, qalbiku ala din, yaitu kepada din, kepada Islam, kepada Quran yang benar. Karena memang hati kita ini dibolak-balik. Gitu ya. Baik. Sampai terlupa nih kita ngobrol macam-macam ini, jadi artinya adalah kolbi itu yang kita untai gitu kan. Dari rangkaian peristiwa tadi satu persatu, setiap hari mungkin kita mengalami banyak peristiwa. Ya, nanti dari peristiwa-peristiwa yang seolah-olah terlepas, bahkan dari peristiwa-peristiwa yang seolah-olah nggak ada artinya, padahal itu adalah sebuah rangkaian yang bisa kita susun, sehingga kolbi kita nanti kalau sudah tersusun dengan rapi, dengan bagus, akan menjadi kolbu yang atau hati nurani yang indah. Pada saat hati nurani itu menjadi indah, maka dia menjadi peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan nanti efeknya bisa bermacam-macam. Nah, kira-kira gitu dulu deh, ya. Itu judul kita nih, judul kegiatan kita yang namanya apa tadi? Kolak ubi gitu ya. Tiap sesi beda temanya ya? Enggak, acara ini. Enggak, memang acaranya kolak ubi kan?
kolak ubi. Jadi Nah, selamat ini. kepada Mbak Nani, Bu Ita, dan Mbak Cici sebagai peserta pertama di acara kolak kolbi. Kolak apa? Kolak ubi. Kalau ubi. Nanti kalau dan kita insya Allah akan lakukan ini. Ini kita pertemuan ini untuk berkenalan dulu saja sambil mengenalkan bagaimana program ini berjalan. Jadi itu nama programnya. Nah, silakan di link yang sudah disiapkan. Kalau mau mengundang kawan-kawan lainnya ya supaya bisa sama-sama kita berjumpa di sini silaturahim, silakan. Ya, silakan. Meeting yang saya siapkan ini bisa menampung hingga 250 orang yang bisa berinteraksi. Ya, silakan mau sebanyak-banyaknya. Kalau mau lebih banyak lagi nanti saya siapkan juga link dalam bentuk YouTube channel. Mau berapa? 1.000 orang boleh, insya Allah ya. Karena dengan teknologi sekarang memungkinkan. Contohnya saya dengan situasi seperti sekarang ini di rumah begini, saya biasa mengajar sekitar 1.000 orang guru seluruh Indonesia, gitu langsung gitu. Jadi insya Allah bisa kita lakukan ya. Yang penting kita punya kemauan. Nah, kita bicara teknis saja dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Ini teknis semua nih. Kita belum masuk materi nih. Yang kedua adalah sesi ini kita cukupkan 1 jam saja ya supaya apa? Supaya efektif. Terlalu lama di layar kaca, mata juga lama-lama jadi beler, ya Mbak. Betul. 1 jam saja. Yang penting efektif gitu ya. Nah, supaya efektif gimana caranya gitu kan? Ini istilahnya nih kalau di dalam pendidikan masa kini itu namanya adalah flip classroom ya atau education 4.0. Salah satu caranya adalah flip classroom, yaitu kelas yang dibalik. Bagaimana sih kelas yang dibalik itu? Begini ya, ini sekaligus kita menggali ilmu ya di kelas yang dibalik karena ini memang adalah kegiatan saya sehari-hari sebagai trainer flip classroom. Jadi begini, kalau biasanya kita nih seolah-olah nih ya, tapi kan sebenarnya ini kita kan sama-sama sahabatan, seolah-olah saya kan guru, seolah-olah. Nah, kemudian Mbak Cici, Bu Ita, Mbak Nani, ini kan seolah-olah para siswa nih, seolah-olah gitu ya. Biasanya kalau guru yang konvensional ya, masuk ke dalam kelas, dikasih pelajaran, lalu diberi tugas supaya paham, gitu kan ya biasanya ya. Nah, kalau kita namanya flip classroom, zaman sekarang modern flip classroom, dibalik. Bagaimana cara dibaliknya? Yaitu nanti semuanya akan dikasih tugas dulu. Dikasih tugas, ya, dikerjakan dulu tugas-tugasnya, lalu baru setelah itu nanti kita jumpa untuk diskusi. Begitu caranya flip classroom. Sehingga dengan demikian sudah ada experience dulu terhadap penugasan-penugasan, yang mana penugasannya nggak susah kok. Orang tugas itu yang ditanya diri sendiri, jadi nggak sulit. Gitu, insya Allah nggak sulit. Ya, setelah itu baru kita diskusi. Bagaimana bentuk penugasannya? Nanti di dalam halaman terakhir saya akan tunjukkan ada satu link yang namanya adalah kolakku. Nah, kalau ini namanya kolak ubi, ya sekarang masing-masing punya kolaknya sendiri nih, kolakku ya. Nanti saya kasih linknya kolakku ya untuk diisi. Ada formulir, nanti diisi ya, diisi. Nanti saya tunjukin. Kemudian itu yang berikutnya ya. Jadi boleh silakan mengundang, lalu nanti ada tugas yang harus disiapkan, ya diisi, nggak susah tugasnya. Tujuannya kenapa dikasih tugas? Supaya kita ini terbiasa untuk mengukur diri. Seringkali kita itu kecenderungannya sukanya mengukur orang lain gitu. Ya, kita ngelihat orang lain begini, orang lain begitu, menurut saya dia salah, menurut saya dia yang benar, dan seterusnya. Tapi jarang sekali kita berkaca, menilai diri kita sendiri, apakah diri kita benar, apakah diri kita kurang benar gitu atau kurang tepat. Nah, ini adalah sebuah kegiatan yang baik karena sebelum Allah Subhanahu wa taala mengukur kita nanti, menghisap kita, maka biasakanlah kita untuk mengukur diri sendiri dulu gitu. Dengan demikian, proses kita dalam berkembang, menguntai kolbi kita itu akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Kenapa demikian? Karena tidak disuruh. Paling nggak enak itu kalau kita melakukan sesuatu karena harus begini ya, harus begitu gitu ya. Enggak, kita santai-santai aja. Yang mau berubah, karena apa? Karena memang dirinya pengen berubah. Jadi yang memecutnya diri sendiri gitu. Jadi bukan orang lain, bukan karena hanya kita ada sarankan saja ya. Disarankan demikian, diarahkan demikian gitu kan. Tapi sejatinya yang membuat perubahan adalah
diri sendiri. Dan sejatinya sebenarnya kita tidak bisa merubah orang lain, bahkan kita tidak bisa merubah diri sendiri, hanya Allah yang mampu merubah kita semuanya kalau diizinkan gitu. Nah, bagaimana nih dapat izinnya gitu kan? Gitu ceritanya. Oke. Dan yang ketiga, tadi satu sudah ya, kita boleh silakan mengundang kawan-kawannya. Yang kedua mekanismenya tadi. Nah, pada saat forum diskusi, nanti salah satu pertanyaan yang disiapkan di dalam formulir itu adalah apa sih yang mau ditanyakan? Nah, mungkin kita bisa diskusikan nanti di situ. Jadi forum silaturahim ini bisa berdiskusi nih, Mbak Nani, Mbak Cici, kalau ada hal yang pengen ditanyakan gitu kan, ada yang ya mungkin suatu waktu ada kegelisahan atau keraguan, atau ada suatu waktu mungkin, wah saya merasa senang sekali nih, saya merasa luar biasa bahagia, ya saya pengen ya ceritakan kepada kami apa yang membuatnya bahagia, sehingga bisa jadi jangan-jangan ada kawan-kawan kita, sahabat kita yang tidak sadar bahwa faktor yang membuat kebahagiaan itu ternyata terlalu dekat, begitu dekatnya sampai dia tidak sadar bahwa ada gitu ya faktor yang membuat kebahagiaan itu ada di sekitar kita, ada menempel di badan kita, jangan-jangan seperti itu ya. Baik, jadi mekanismenya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau lihat di sudut kiri atas ya, ada tanda warna merah tuh di sudut kiri atas, lihat ya, ada rek di sudut kiri atas tuh. Direkam ya. Betul. Pertemuan ini kita rekam ya. Jadi kalau misalkan suatu waktu nanti pengen dilihat lagi, tadi ngomong apa sih Pak Julio gitu. Tadi komentarnya apa sih Mbak Nani, Bu Ita tadi nasihatnya apa sih gitu. Mbak Cici tadi apa ya komentarnya gitu, pengen tahu lagi, silakan nanti insya Allah dilihat rekamannya ya. Di mana rekamannya? Rekamannya nanti saya akan siapkan ruangnya insya Allah dalam bentuk YouTube channel ya, supaya bisa diakses semuanya. Oke, itu aja teknisnya. Dan nah itu benar sekali ya, sudah dilakukan Mbak Nani, Bu Ita dan Mbak Cici. Matikan saja kameranya supaya hemat bandwidth-nya ya, tidak apa-apa gitu. Karena kalau kita pakai semua kameranya kebuka, ini akan jadi bandwidth-nya akan jadi mahal sekali ya. Tidak mahal sih kalau untuk urusan urusan mendekatkan diri pada Allah tidak pernah mahal ya, tetapi supaya kita efisien menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Dari tadi ini belum dimulai ternyata. Maaf, tadi saya lagi jawab WA soalnya. Nggak Teman apa-apa. saya tadi saya undang, dia nanya saya udah masuk atau belum, jadi terpaksa saya jawab dulu. Saya udah dari tadi udah join, saya tinggal nunggu. Saya udah bilang masuk aja, saya bilang gitu. Siap, insya Allah nanti kalau masuk kita terima, insya Allah. Ya. Siap, Mbak Nani. Ada pertanyaan, Mbak Cici, maaf. Mbak Cici, Mbak Nani, atau mungkin juga Bu Ita, silakan ada kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai. Jadi ternyata panjang lebar nih belum mulai nih kita nih. Iya, saya mau tanya dulu Pak Julio. Jadi Silakan. kalau misalnya lagi Pak Julio lagi menjelaskan sesuatu, boleh nggak saya potong untuk menanyakan mungkin kalimat atau kata tertentu yang mungkin saya butuh penjelasan lebih jauh. Itu boleh nggak begitu? Apa harus didengerin dulu semua terus baru ada sesi tanya jawab? Karena kadang-kadang pertanyaan itu muncul dari kalimat yang disebutkan gitu. Boleh nggak gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Cici lagi bertanya gini, saya boleh minum nggak? Boleh. Boleh, berarti sama saja Mbak. Ya. Oke. Saya minum dulu bentar, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berarti sama aja, santai aja. Kita di sini ruangnya untuk tukar pikiran. Kadang-kadang pikiran kita itu terlalu cepat datang dan terlalu cepat pergi. Jadi mumpung ada di sana, samber. Silakan ditanya, gitu ya. Yang penting nyaman kita jalankan ini semuanya, relax saja, seminggu sekali, jam 9 sampai jam 10 efektif. Gitu, oke? Baik, kalau gitu, sambil menunggu kalau ada kawan-kawan yang ingin bergabung, sahabat lainnya bergabung, kita mulai saja. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahalillahi fis samawati wa ma fil ard wa huwa azizul hakim. As-Saff ayat 1. Ya, disampaikan di dalam As-Saff ayat 1 itu adalah sabahalillahi fis samawati wa ma fil ard. Ya, maha suci atau mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah semua yang ada di bumi dan ada yang ada di langit ini. Ya. Tapi sebelumnya saya ulang dulu ya, kayaknya ada yang terlupa nih saya sejak tadi ya. Kita sudah bicara panjang lebar tapi kita belum meminta pertolongan dulu sama Allah ya. Mohon maaf, saya ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mulaikan terbiasa dan selalu meminta pertolongan kepada Allah apapun bentuknya, seperti doa yang baru saja diucapkan tadi, walaupun kita untuk berkata-kata apa yang kita keluarkan ini supaya terjaga dari syahwat, supaya terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita meminta kepada yang maha memberikan kemampuan kita untuk berucap, yang maha merangkaikan kata-kata untuk kita, yang maha menggerakkan hati kita supaya hati kita terjaga, ucapan-ucapan kita itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syarli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku ini supaya aku bisa menjelaskannya dan dapat dipahami. Kira-kira seperti itu ucapan doanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahalillahi fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. As-Saff ayat 1. Bertasbih mensucikan Allah semua yang ada di bumi, yang ada di langit, semua benda, semua kehadiran makhluk, semua apa yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, yang ada di bumi dan ada di langit, semua mensucikan Allah. Wa huwal azizul hakim, ya, Allah yang maha aziz, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha agung, al-hakim, dan yang maha bijaksana, ya. Jadi kalau dikatakan di dalam Al-Quran As-Saff ayat 1 tadi, ya, bahwa kita itu semua yang ada di bumi dan langit mensucikan Allah, maka pertanyaan yang paling besarnya adalah apakah kita termasuk kepada yang mensucikan Allah? Ya, itu yang perlu kita pertanyakan kepada diri sendiri, ya. Sebelum kita melihat orang lain, sebelum kita melihat, ya, jangankan kucing yang lewat di depan kita itu, dia juga mensucikan Allah. Jangankan ayam yang berkokok barusan saja, ternyata adalah bentuk mensucikannya kepada Allah. Kita tidak pernah juga ya. Iya, Mbak Dani. Mbak Dani tahu nggak bahasa ayam? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Siapa yang tahu tadi barusan ayam bilang? Jangan-jangan ayam bilang adalah Allahu Akbar. Jangan-jangan. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Karena memang dijanjikan sama Allah di As-Saff ayat 1 tadi, bahwa semua yang ada di bumi dan di langit mensucikan Allah. Ya, dan ini bagus sekali tadi dipraktikkan langsung oleh ayam. Itu lagi. Kali-kali dia mensucikan Allah. Ya, kita tidak pernah paham apa yang dibicarakan oleh ayam tersebut. Tetapi ya, pertanyaannya bukan pengen tahu bahasa ayam, apa sih yang diomongin ayam, terlalu susah untuk berpikir ke sana. Ayo kita pikir lebih sederhana lagi, yaitu apakah kita tergolong orang-orang yang mensucikan Allah? Karena seluruh bumi ini mensucikan Allah. Ya. Dan hanya ada dua golongan, yaitu mereka yang ikut mensucikan Allah dan yang tidak. Jadi tanyakan kepada diri sendiri, ya, apakah kita mensucikan Allah? Nah, bagaimana sih cara kita mensucikan Allah itu, gitu ya? Mensucikan Allah itu banyak sekali caranya. Yang pertama sekali, yang paling utama adalah kita kenalan dulu sama Allah. Siapa Allah kita ini? Gitu. Bagaimana kita mau mensucikan? Bagaimana kita mau mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nggak kenal sejatinya siapakah Allah ini? Jangan-jangan kalau nggak kenal nanti kita remehin. Jangan-jangan kalau kita nggak kenal nanti kita tidak paham gitu bahwa Allah itu ada dekat dengan kita, gitu loh. Nah, makanya tugas kita pertama sekali adalah memang kita harus mensucikan Allah, wajib hukumnya. Tetapi untuk bisa lakukan itu, yuk kita berkenalan dulu dengan satu zat yang sangat mulia yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala dengan 99 nama lainnya. Ya. Pada bawa Quran kan yang ada terjemahan? Ada Quran nggak? Aplikasi. Ada. Aplikasi. Nggak apa-apa, siap. Ya. Aplikasi boleh, ya. Aplikasi. Kemarin tuh ada cerita lucu nih, ada cerita lucu gini. Jadi
ada di TV ya, di TV itu ada jualan, itu tuh jualan Quran yang bisa elektronik, bisa dipencet-pencet, nanti si bolpennya itu bisa bisa ngaji. Bunyi ya. Bisa bunyi gitu kan. Terus salah satu yang pembawa acara itu adalah salah satu syekh yang cukup terkenal gitu ya, saya nggak usah sebut namanya, salah satu syekh terkenal. Lalu ditanya gitu sama pembawa acaranya gitu kan, Syekh, kalau ada alat seperti ini nih gitu kan, Quran, bentuknya buku begini, kemudian ada tombol yang apa bisa dipencet-pencet, akhirnya kita bisa ngaji tanpa guru, atau ada Quran yang katakanlah lain ya, ada Quran juga yang bentuknya aplikasi, itu di dalam Islam sebenarnya boleh nggak sih, sahih nggak sih gitu ya. Pertanyaannya menarik, jawabannya lebih menarik gitu. Saya perkirakan tadi jawabannya adalah antara iya itu sahih atau jawabannya adalah tidak itu kurang sahih. Kan tinggal gitu pilihan jawabannya. Ternyata jawabannya dijawab oleh Pak Syekh tersebut dengan pertanyaan lagi. Syekh menjawabnya dengan begini. Kalau menurut saya sih begini ya, dengan adanya hal-hal tersebut maksudnya adalah teknologi, ada Quran yang bisa ngomong sendiri, ada aplikasi ya gitu kan. Kemudian saya itu bilang, kalau sudah ada itu semua menurut saya kayaknya kita nih jadi makin tambah dosa. Ayo, coba Mbak Nani, menurut Mbak Nani, pernyataan dari Syekh ini apa maksudnya? Menurut saya, kalau ada aplikasi Quran, kemudian ada Quran-Quran lain yang canggih, jadinya kita nih makin dosa. Menurut Mbak Nani seperti apa? Maksud itu? Menurut aku, jadi Allah itu udah memberikan fasilitas yang semakin mudah untuk kita belajar. Jadi alangkah dosanya kalau kita nggak mempergunakan itu semakin semaksimal mungkin. Betul sekali, Masya Allah. Alhamdulillah Mbak Nani sudah makin peka. Betul, betul sekali. Syekh juga bicara begitu gitu kan. Kita nih makin dosa. Oh, Pratiwi Handayani. Ada Ya, itu Pratiwi. teman saya. Oke, Teman baik. saya. Alhamdulillah bergabung di sini. Ya, kita tunggu sebentar bergabung. Nah, jadi Syekh tadi sampaikan seperti itu, sudah begitu banyaknya, begitu mudahnya kita bisa bersentuhan dengan media-media yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Nah, tetapi tidak digunakan, maka makin berdosalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pratiwi Handayani, apa kabar? Panggilannya siapa? Mbak Pratiwi Handayani panggilannya? Mbak Cici panggilannya siapa, Mbak Pratiwi? Oh, panggilannya Tiwi. Saya pikir dia mau jawab. Iya, oke. Mbak Tiwi, salam kenal. Saya Julio Sanjaya. Selamat bergabung di acara kita pada pagi hari ini, namanya Kolak Ubi, ya, coaching akhlak Untayan Kolbi, ya. Mbak Tiwi, jangan khawatir. Sesi ini juga direkam, nanti insya Allah bisa dilihat lagi, dan kita lakukan setiap hari Ahad, ya, jam 9 sampai jam 10. Oke, kita sudah masuk ke materi tadi, barusan saja, mengenai mensucikan Allah. Nah, bagaimana kita mensucikan Allah? Sekali lagi adalah kita mengenal Allah, ya, dengan cara kita mengenal zatnya. Sangat disarankan untuk kita semuanya membawa Quran, ya, supaya kita dapat keberkahannya, baik bentuknya aplikasi atau apapun dipersilakan, ya. Yang ringan-ringan saja mengikuti acara ini, silakan kalau ada pertanyaan langsung saja, ya. Kita akan mencoba untuk efektif dalam waktu 1 jam kita selesai insya Allah. Baik, sekarang silakan buka Quran ya. Ya, silakan dibuka Qurannya. Coba lihat ya surat Al-Alaq ya, surat ke-96. Ya, surat ke-96 Al-Alaq. Ya. Surat ke-96 Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini udah sangat populer ya, kita ulang lagi saja nggak apa-apa ya. Ayat 1 sampai 5 96. Baik. Alhamdulillah Mbak Cici juga saya dengar dari Bu Ita, Mbak Cici sudah mulai memperlancar tahsinnya. Apakah sudah terbuka surat Al-Alaqnya? Oh Mbak. Al-Alaq ayat ke Al-Alaq surat ke 96. Al-Alaq Iqra. Oh, Iqra. Ya, silakan supaya kita dapat keberkahan. Oh, Mbak Cici terlepas ya di sini ya. Insya Allah nanti bergabung lagi. Mbak Nani mau bacain, Mbak Nani?
Ya, insya Allah. Silakan, ayat 1 sampai 5. Ya, bacakan dulu supaya kita dapat keberkahan, insya Allah. Amin. Silakan Mbak Nani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alaq. Sebentar, tahan dulu. Nggak apa-apa, kita satu-satu ayat tidak apa-apa. Sambil kita baca secara tartil gitu ya. Ya. Jadi di situ ada qalqalah. Jadi kita sebaiknya kita sebutkannya bukan ikra tapi iqra. Qafnya ada dipantulkan dulu. Pam dipantulkan. Jadi iqra. Iqra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Oke, silakan Mbak Nani diulang lagi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Silakan Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Diulang lagi sekali lagi Mbak Nani. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Allazi ya'lam bil qalam. Diulang lagi Mbak Nani. Allazi alamal bil qalam. Allazi ya'lama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Yang terakhir tolong diulang lagi, ikuti saya. Allamal insana ma lam ya'lam. Alamal insana ma lam ya'lam. Oke, baik. Mbak Nani bisa diulang lagi untuk Mbak Cici, Mbak Tiwi, sama-sama kita belajar ya untuk melancarkan tahsin kita. Ada beberapa tips di dalam membaca Quran, salah satunya apabila ketemu nun, ketemu huruf N, kita boleh panjangkan. Tujuannya adalah untuk kita bisa mensiasati, dalam tanda kutip, melihat huruf setelahnya. Jadi yang terakhir ya, kalimat terakhir saya bacakan ya, nanti tolong diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima dulu ya, ayat yang kelima ya. Ya. Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada nah itu jangan langsung nyamber, jadi kalau bisa jangan begini. Ini tipsnya ya. Biasanya kita menyebutnya begini. Alamal insana. Nah, tapi sebaiknya kita panjangkan sedikit. Alamal insana ma lam ya'lam. Nah, supaya ada irama yang bisa didapat. Diulang lagi Mbak Nani yang terakhir. Alamal insana ma lam ya'lam. Baik, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waja'al lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhum nasina wa alimna minhum jahilna. Warzuqna tilawatahu ana ala li wa atrafan nahar. Waja'al lana hujatan ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Mari kita sama-sama biasakan ya untuk membaca Quran dengan tartil. Dengan tartil itu artinya dengan benar, dengan baik ya, supaya sebentar ada yang mau masuk lagi. Oh, sudah. Mbak Cici ya. Saya on off nih dari tadi kok suka tiba-tiba mati. Iya, Mbak Cici nggak apa-apa kalau mau matikan kameranya supaya lebih ringan. Supaya lebih ringan, matikan saja kameranya Mbak Cici. Gitu. Ya, Mbak Tiwi juga boleh, nggak apa-apa Mbak Tiwi kalau mau supaya lebih ringan, dimatikan saja kameranya supaya nggak berat. Ya, baik, begitu juga apa-apa. Nggak, saya pakai laptop kok Pak. Oh ya, baik. Oke, Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali lagi kepada Al-Alaq tadi, ya nanti pelan-pelan sama-sama tahsin nanti insya Allah dengan Ibu Ita akan dilanjutkan, ya tetapi kita sekarang masuk ke dalam bagaimana kita mengenal Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah yang menciptakan. Jadi dalam hal ini kita mau mengenal Allah, siapakah Allah ini, zat Allah ini. Dalam ayat ini keterangannya adalah Allah adalah zat yang maha menciptakan. Ya, kalau Allah yang menciptakan berarti semua yang ada selain dari Allah itu adalah ciptaan. Ya, atau disebut dengan makhluk gitu. Semuanya itu adalah makhluk. Kita di sini diminta untuk membaca. Membaca dalam arti kata sebenarnya apa yang dimaksud dengan membaca? Ini adalah suatu ayat yang sudah disiapkan 1400 tahun yang lalu, yang zaman sekarang ini kalau diedukasi itu namanya adalah literatur atau literasi. Gitu. Saya pernah berbicara di Kementerian Pendidikan waktu itu, salah satunya berdampingan dengan salah seorang profesor di bidang literasi. Beliau sampaikan pada saat paparan bahwa yang disebut dengan literasi adalah apapun yang disebut dengan bacaan. Bentuknya bisa macam-macam, bentuknya bisa buku, seperti biasa namanya bacaan buku, gitu kan. Ada lagi bentuknya adalah yang kadang-kadang kita tidak sangka, yaitu apa? Misalkan sebuah film, sebuah video, atau sebuah kejadian, atau sebuah fenomena alam. Bahkan di dalam ayat ini, yang mana ini adalah ayat yang menyatakan sumber literatur terbaik yang sudah ditetapkan 1400 tahun yang lalu, insya Allah disebutkan di situ adalah baca dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Siapa yang dibaca? Ayat keduanya, khalaqal insana min alaq. Ternyata yang disuruh dibaca di pertama-tama ini adalah yang utama, bacalah kita sendiri. Manusia, kita ini adalah bacaan. Ya. Artinya kalau kita mau mengenal Allah ya, ma'rifatullah, mengenal Allah, maka kita bisa melihat bacaan-bacaan yang ada di sekitar kita. Maka kita akan mengenal Allah kita. Ya. Allah kita yang maha menciptakan tadi ayat 1. Salah satunya yang perlu kita lihat adalah diri kita sendiri. Ini bentuknya diri kita semua ini adalah sebuah bacaan, perpustakaan yang sangat luar biasa yang sudah Allah siapkan, yang kita wajib untuk mempelajarinya. Ya. Karena kalau kita mempelajari diri kita, maka kita akan mempelajari ma'rifatullah. Ya, kita akan mempelajari mengenal kepada Allah. Ya. Lalu dilanjutkan, Iqra wa rabbukal akram, ya kan? Baca lagi dong, bacalah lagi, ya kan? Apa baca lagi? Tuhanmu itu maha mulia. Ya, begitu mulianya Allah kita itu tidak sama dengan segala sesuatu. Ini terkait dengan ayat yang kita buka tadi dalam pembukaan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Sabahalillahi fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yaitu As-Saff ayat 1. Allah itu maha mulia, ya. Kemuliaan satu-satunya ada di tangan Allah. Nah, artinya kalau kita mampu membaca diri kita, Allah yang maha mulia ini ya akan menurunkan kemuliaannya atau akan membuat juga kepada makhluknya menjadi mulia. Asalkan, berarti makhluk itu siapa yang dimaksud dengan makhluk yang menjadi mulia? Kita, manusia. Asalkan kita mau membaca. Asalkan kita mau mempelajari, belajar ilmunya Allah. Ilmu Allah yang paling dekat ada di mana? Ada di mana? Mbak Cici kira-kira bisa jawab nggak? Ilmu bacaan yang tadi, yang Allah paling dekat di mana? Maksudnya gimana ya? Enggak? Kan tadi Allah minta kita suruh membaca, suruh belajar, gitu kan? Ya, kalau kita belajar, belajar juga bahwa Allah itu maha mulia, gitu kan? Ya. Maka kalau nanti sejatinya insya Allah kalau kita belajar, maka kita juga insya Allah akan bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Nah, berarti kita tuh sudah disiapkan bacaan oleh Allah tuh, ya. Bacaan apa yang paling dekat dengan kita? Menurut Mbak Cici apa? Ya, bacaan yang paling dekat artinya yang paling dekat dengan Allah juga maksudnya, begitu. Yang paling dekat dengan sekarang, dengan Mbak Cici. Mbak Cici sekarang ada di situ, ya. Bacaan apa yang paling dekat yang ada di dekat Mbak Cici, ya? Yang kalau kita pelajari, maka kita bisa mengenal Allah. Apa? Al-Quran. Betul Al-Quran? Yakin jawabannya itu? Ya, kalau untuk mengenal Allah yang paling dekat ya bacaannya Al-Quran. Betul sekali. Tapi ada yang lebih dekat dari itu. Al-Quran bisa letaknya di tangan kita bisa?
Bisa. Bisa. Al-Quran kita letakkan di meja sekitar 1 meter dari kita, bisa? Bisa. Berarti dia lebih menjauh lagi. Al-Quran ada di rumah sebelah, bisa? Bisa. Berarti Jadi maksudnya lebih gimana jauh nih? lagi. Nah, ini ada yang lebih dekat bacaannya. Apa kira-kira? Al-Quran betul, tidak salah jawaban itu. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini ada sebuah bacaan yang paling dekat dengan kita, yaitu apa? Kolbu. Kolbu, betul. Atau dengan kata lain apa? Oh, Bacaan yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita sendiri. oh, Kemanapun kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dia menempel kepada kita. Karena itu badan kita, ini semua badan kita inilah bacaan. Ya, gitu. Ya kan? Kalau kita baca badan kita ini semuanya, diri kita ini, maka akan terbukti. Iqra, ayo baca lagi ya. Kenapa? Warabbukal akram. Ya kan? Allah itu maha mulia. Bagaimana kemuliaan Allah itu, lihat aja ukurannya dari badan kita nanti. Ya, nanti kita akan sambung ke sana ya. Yaitu siapa? Allah yang siapa? Allah yang allazi alamal bil qalam, yang mengajarkan manusia itu dengan pena. Pengertian pena itu begini. Pena udah pada tahu ya, apa? Pulpen ya. Berarti kan pena itu tugasnya adalah menulis ya. Mengajarkan dengan pena, mengajarkan dengan pulpen, dengan menulis. Nah, bagaimana caranya dalam tanda kutip Allah menulis, dan apa sih bentuk tulisannya itu? Ada yang ya, apa bentuk tulisannya Allah? Bentuk tulisannya Allah ya, apa Alam yang semesta. alam semesta ya, atau dengan kata lain ya, apa itu bukunya? Kalau pena kan biasanya pena nulisnya di buku. Nah, bukunya ini bentuknya adalah, namanya dikenal dengan Lauh Mahfuz. Lahu mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz, yaitu semua yang sudah ditulis oleh Allah ya, yang ditulis oleh Allah, apa-apa yang akan diajarkan, apa-apa yang akan terjadi, semua sebelum diciptakannya alam semesta. Jadi kejadiannya adalah pertama Allah ada, selalu ada, dan yang pertama ada. Lalu Allah keluarkan, dalam tanda kutip keluarkan penanya, kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk dan kejadiannya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Allah tuliskan semua kejadian-kejadian, semua ilmu yang ada di dalam sebuah lampiran atau sebuah tatanan yang namanya Lauh Mahfuz. Ya, di sana terletak yang disebut dengan mengajarkan manusia dengan pena. Di sanalah letaknya nanti ada kodok dan kodar, ada takdir, semuanya kita di sana. Nanti kita bicara di sesi lain mengenai takdir. Ya, apa yang diajarkan nanti di situ adalah alamal insana, alamal ya, diajarkan insana manusia apa? Ma, dalam hal ini ma, dia itu lam, ya lam, nggak tahu apa-apa. Para sahabat semuanya, kita ini tidak tahu apa-apa. Kalau ada diberikan kita pengetahuan, ada diberikan kita kepandaian, ada diberikan kita pemahaman, sekedar kita itu menjalankan apa yang Allah izinkan, yang sudah ditulis di dalam penanya. Ya. Jadi, kalau kita mengetahui sesuatu, kemudian kita sedikit saja, ya secuil saja kita memiliki kesombongan terhadap apa yang kita ketahui, di mana letaknya Allah. Padahal dalam surat ini dikatakan, alamal insana, insana yang mana? Insana itu adalah kita yang apa? Yang lam, ya lam, yaitu yang tidak tahu apa-apa. Kita dibuat oleh Allah sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya. Hanya pengetahuan-pengetahuan yang diizinkan kepada kita untuk bisa kita dapatkan. Jadi semuanya itu hanya izinnya Allah. Kita ini cuma boneka. Ya, jadi kalau ada seorang gitu yang mampu menjelaskan sesuatu, makanya tadi awal-awal sekali ya saya sangat merekomendasikan, menganjurkan untuk kita selalu berlindung kepada Allah pada saat pun di depan kita mau bicara. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, izinkan, lindungilah ya supaya dada ini, apa yang ada di kolbi ini itu bersih gitu. Jangan ada segumpal sedikit saja kesombongan, supaya nanti mau ngomong ini jangan sampai ada kesan diberikan sombong sama Allah atau diizinkan menjadi sombong. Lindungi ya Allah, jangan sampai begitu. Ya, dan supaya pemahamannya ada dibicarakan. Kalau apa yang kita bicarakan kemudian
orang-orang akhirnya bisa paham gitu kan, itu juga bukan karena kata-kata yang diucapkan, karena Allah yang membuatnya menjadi paham sesuai dengan apa yang diajarkan di sini. Ya, Allah yang mengajarkan, bukan manusia. Lihat buktinya, ayat keempat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi 'allamal bil qalam, yaitu Allah yang mengajar manusia, bukan manusia yang mengajar manusia menjadi paham. Kita ini cuma bertransaksi kata-kata doang, ya. Kita ini cuma tukar menukar kata-kata saja. Yang membuatnya menjadi paham, yang mengajarkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ini bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kecuali Allah izinkan, ya. Dengan demikian, belajar lagi, kembali lagi ya tadi ya, Iqra, baca lagi diri kita dulu. Ya, kita nih orang yang tidak tahu apa-apa. Iqra, lihat lagi diri kita bahwa pengetahuan yang kita dapatkan hanya karena izinnya Allah. Iqra, baca lagi. Kalau kami mengucapkan sesuatu lalu bisa dipahami, maka bukan kita yang mengajarkan orang tersebut, tetapi sebenarnya Allah yang mengajarkan hanya melalui perantaraan manusia-manusia yang memang diizinkan. Mbak Cici dalam hal ini, alhamdulillah Mbak Cici sedang sedang melancarkan tahsinnya dengan Bu Ita. Itu luar biasa. Belum bisa, masih jauh. Mbak Cici, Masya Allah, benar Mbak Cici. Ya, Mbak Cici kalau sudah dengan niatnya yang benar, karena tadi kan ya, yang mengajarkan Mbak Cici itu bukan Ibu Ita loh, bukan. Ya, Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan kita semua untuk bisa tahsin. Bu Ita itu cuma perantaranya saja yang dititipkan ilmu. Gitu loh, yang dititipkan ilmu gitu kan. Jadi kalau Mbak Cici tadi sampaikan belum, ya, sebenarnya bukan belum, cuma udah di sana tapi belum nyampe gitu aja Mbak Cici ya. Ilmunya Mbak Cici tentang Quran, ilmunya Mbak Cici tentang Quran, ilmunya Mbak Nani tentang Quran, ilmunya Mbak Tiwi tentang Quran, itu sudah disiapkan Allah dengan penanya di atas, itu namanya Lauh Mahfuz. Udah di sana, melayang-layang istilahnya. Ya, tinggal pelan-pelan ditarik satu-satu, ditarik pelan-pelan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Ini silakan kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ya. Bertahap ditanya. Nah, seberapa banyak dia bisa ditarik, seberapa banyak yang diturunkan, tergantung dari bagaimana satu kesungguhan kita dan berserah dirinya kita kepada Allah. Gitu. Jadi kalau jadi sayang sekali bayangkan setiap dari kita itu sudah disiapkan ilmunya sama Allah. Jadi kalau kita mau mulai kalau kita tidak memanfaatkan itu, sayang sekali ada di sana, tinggal diambil, tinggal dipetik. Nah, memetiknya itu tadi lewat perantaran banyak makhluknya. Apa makhluknya Allah? Salah satunya adalah bentuknya Ibu Ita yang katanya insya Allah akan membantu mengajarkan. Apa makhluknya Allah yang lain? Bentuknya yang bukan manusia. Ayo coba bisa tebak nggak? Mana nih bisa tebak nggak? Adakah makhluk Allah lain yang bisa mengajarkan kita tahsin atau Quran? Ada nggak? Ayo, berpikir bebas. Apa ya? Ada makhluk Allah yang lain yang bisa mengajarkan kita Quran, mengajarkan Alam tahsin. semesta ini kan? Alam semesta? Iya. Betul, mana nih? Bagaimana Seperti apa mengajarkannya? misalnya? Seperti apa misalnya? Misalnya burung-burung yang terbang itu kan seperti yang ada di surat Al-Mulk ya kalau nggak salah. Masya Allah, itu dia. Wah, Betul. kita harus paham dulu isi Al-Quran baru bisa kita tahu dong. Oh betul, Mbak Cici. Mbak Cici, saya sudah sampaikan juga ke Bu Ita, lebih baik Mbak Cici dan kawan-kawan semuanya, Mbak Tiwi dan Mbak Nani, ada kewajiban kita terhadap Quran itu ada 5. Yang pertama adalah membaca, kemudian memahami, kemudian menghafalkan, membaca, saya jadi lupa sendiri. Membaca, menghafalkan, memahami, mengajarkan, betul. menerapkan, mengajarkan. Iya, menerapkan, Lima, betul. Betul, 5. Wah, luar biasa. Menerapkan, terakhir mengajarkan.
Betul, alhamdulillah. Sohe. Mantap Ibu Cici. Mantap, Ibu Cici ya. Tuh kan itu Mbak Cici sudah dititipin ilmu tuh. Bener kan, ngalir kan pelan-pelan kan? Ini adalah salah satu contoh. Tahu nggak contoh barusan ini adalah bagaimana kita bisa belajar ilmu Quran adalah dengan ada tapi makhluknya yang disebut dengan kejadian-kejadian. Makhluknya yang disebut dengan waktu. Ya. Jadi kita membaca, menghafalkan, memahami, menjalankan, dan mengajarkan Quran. Mbak Cici bisa dapat itu dari mana? Logika aja sih. Mbak, yang memberikan logika siapa? Ya Allah lah pasti. Iya betul ya. Nanti ada tuh ayatnya namanya di surat Asy-Syams. Asy-Syams ya, surat ke-91 ayat 8, 9, 10. Ya, nanti boleh silakan dicoba baca deh ya, Asy-Syams. Jam 91 ayat. Asy-Syams itu surat ke-91 ayat 8, 9, 10. Ya, jadikan pegangan ayat itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu, kata ayat 8, Allah itu memberikan ilham kepada manusia. Nah, barusan Mbak Cici akui tadi kan, ilhamnya dari Allah kan? Iya. Allah itu memberikan ilham kepada manusia untuk memilih jalan-jalan yang fujur dan jalan-jalan yang takwa. Jalan yang fujur itu artinya jalan yang batil, yang salah. Iya. Jalan yang takwa ya jalan yang benar. Jadi sebenarnya ngeri ya kalau dipikir-pikir ya. Allah itu memberikan kita ilham, memberikan kita petunjuk untuk boleh kita dibebaskan loh sama Allah. Boleh, silakan. Mau ambil jalan yang salah boleh, mau ambil jalan yang benar boleh. Jadi Allah tuh nggak punya kepentingan apa-apa. Kalau kita banyak mengambil jalan yang salah, kekuasaannya Allah tetap tidak berubah, tetap maha kuasa. Kalau kita mengambil jalan yang benar, kekuasaannya Allah juga tidak akan berubah, ya akan selalu mulia. Jadi Allah tidak punya kepentingan, tapi Allah mengizinkan, memberikan kepada hati kita, kolbi kita, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Ayat berikutnya adalah Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat berikutnya, qad aflaha man dassaha. Maka akan beruntunglah orang-orang yang menjaga hatinya. Yaitu kalau dijaga hatinya berarti mereka memilih jalan-jalan yang takwa. Ya. Dassaha wa qad khaba man Iya, maka dan rugilah orang-orang yang lalai atau dia tidak menjaga hatinya. Betul, gitu, Mbak Tiwi. Nah, di sini tadi kita dari exercise tadi, maka lihat bagaimana Quran itu hidup. Jadi, para sahabat semuanya, kami sangat merekomendasikan apabila kita mempelajari Quran, mengaji, tahsin, ya, kita sebaiknya bisa menghafal, ya. Tapi kuasailah ayat itu satu persatu dan kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu saja dulu, yang penting dia nyala. Satu saja ayat, yang penting dia hidup. Kita paham bentuknya, lihat tanda-tandanya di sekitar kita, maka ayat tersebut akan menjadi petunjuk buat kita. Karena Quran itu adalah petunjuk dan pembeda yang mana yang benar dan yang salah. Contoh, saya mau cerita sedikit ya, sudah waktunya sekarang 10. Saya mau cerita sedikit. Kan katanya beberapa dari kita sedang bicara mengenai Ar-Rahman ya, kita lagi hafalan Ar-Rahman ya Mbak Nani ya, betul ya? Gitu kan, ada hafalan Ar-Rahman gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang lainnya boleh menyusul atau bisa Nah, tapi ada satu cara yang menarik untuk kita menghafal, yaitu satu, cara yang konvensional, hafalkanlah Ar-Rahman itu 90 ayat, ya kan, dari 1 sampai seterusnya, ya, boleh, itu baik sekali, ya. Setiap kata yang diucapkan akan bernilai pahala. Tetapi ada satu yang lebih menarik, yaitu caranya seperti ini. Misalkan contoh salah satu ayat di Ar-Rahman adalah, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Singkatnya ceritanya begini. Di dalam ayat itu dikatakan oleh Allah bahwa ya jin dan manusia ini ada di dunia ini ada batas-batas loh yang nggak kalian bisa tembus nih. Ya, mau ke langit ada batasnya, mau ke bumi ada batas-batasnya.
nggak bisa ditembus, kata Allah. Ya, la tangfusuna. Tapi dikatakan oleh Allah setelah itu adalah tidak bisa ditembus ila bi sultan, kecuali bi dengan apa? Sultan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa menembus ke langit, dan kita tidak bisa menembus ke bumi. Tetapi bisa menurut Allah dalam keterangan di surat itu, kalau diberikan izin dan bentuk izinnya itu adalah kekuatan atau kekuasaan. Apa terjemahan dari kekuatan ini, sultan ini? Banyak bentuknya. Pertama adalah kesungguhan. Yang kedua adalah, kalau zaman sekarang, namanya teknologi. Namanya teknologi salah satunya. Nah, bagaimana kami mempelajari atau menghafal ayat yang satu itu saja dulu, contoh ya, yang satu itu saja. Waktu itu, saya dan Bu Ita dalam perjalanan pulang pergi ke Bandung. Lalu kita melewati apa tuh jembatan yang baru tuh, jembatan yang layang yang tinggi itu tuh, yang katanya jalannya ujrak gitu ya. Seperti itu ya. Nah, hal itu saja sudah bisa menjadikan sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu apa? Lihat, bagaimana jalan setinggi itu bisa melayang, ditanam ke dalam bumi. Ini adalah bentuk ayat tersebut bekerja. Ini adalah nyatanya ayat tersebut bekerja. Bumi itu, jalan itu nggak bisa melayang harusnya. Tetapi karena teknologi yang dimiliki oleh manusia, pengetahuan yang dititipkan Allah kepada manusia, maka bisa membentuk jalan itu tinggi, melayang, menembus ke bumi. Kan bumi ada batasnya. Kata Allah kan nggak bisa ditembus tadi, tapi can do, bisa ditembus, bisultan, dengan kekuatan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, coba kita menghafalkan Quran dengan pendekatan seperti itu. Ya. Apabila kita melihat sesuatu di sekeliling kita, seperti tadi, terbangan, ada ayatnya di Quran. Nah, begitulah caranya kita memahami Quran, sehingga dia akan hidup. Satu ayat demi satu ayat. Tidak perlu kita, ya, baik ya, untuk bisa banyak menghafal surat, itu baik sekali ya. Tetapi, bedakan antara hafiz dengan hafal Quran. Seringkali kita terjebak menjadi para orang-orang yang hafal Quran. Berapa banyak dari kita yang hafal terhadap Quran, terhadap surat, tetapi bahkan dia tidak menjalankan surat yang dia hafal tersebut, ayat yang dia hafal tersebut di dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain ada seseorang yang namanya hafiz Quran. Hafiz Quran namanya adalah hafiz. Hafiz itu tegak ya, hafiz itu penegak Quran. Kenapa tuh Qurannya bisa tegak? Karena ayat yang dia pegang, ayat yang dia hafalkan, ayat yang dia pahami, bukan sekedar dipahami, tapi jadilah dia pedoman hidupnya. Maka tegak itu Quran. Ini yang kita mau, hafiz Quran. Dalam salah satu riwayat, Nabi SAW pernah diaduin, istilahnya ya. Orang Betawi bilang itu diaduin sama salah satu sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang satu ini sering jadi di masjid di lingkungannya, bacaannya itu adalah Al-Ikhlas. Setelah surat Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Nanti rokat kedua setelah Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Terus menerus bacanya Al-Ikhlas. Rupanya makmumnya bosen. Ini imam, jadi imam lagi, bacanya Al-Ikhlas lagi, kulhu lagi gitu kan. Akhirnya sahabat imam para makmumnya ini ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini sahabat kita ini kalau jadi imam bacaannya kulhu melulu nih, gitu kan, istilahnya kayak gitu ya kira-kira. Lalu dipanggillah oleh Rasulullah SAW sahabat yang tadi jadi imam yang bacanya kulhu terus. Ditanya sama Rasulullah SAW, ya, sahabat, kenapa bacaannya kulhu melulu? Gitu. Kenapa bacaannya kulhu terus? Emang nggak ada surat yang lain nggak hafal gitu kan? Apa yang dikatakan oleh imam tersebut, oleh sahabat yang tadi? Dikatakan adalah, ya Rasulullah, saya membaca kulhu karena saya mencintai surat Al-Ikhlas. Ya, karena cintanya terhadap Al-Ikhlas. Kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya, kalau kita mencintai sesuatu, ya, berarti kita tahu persis, ya, tahu persis
dalam-dalamnya. Kalau kita mencintai seseorang, maka seolah-olah nih kita paham gitu kan sama si orang itu. Persis tahu dalamnya sifatnya, tahu kelemahannya, tahu kelebihannya, tahu bagaimana mengajak supaya dia senang, bagaimana kalau kita mau nyenggol supaya dia marah, kita tahu, ya. Itu namanya cinta. Sahabat ini mencintai surat Al-Ikhlas. Kita ada berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak dari kita yang mencintai surat Al-Ikhlas? Artinya Al-Ikhlas itu benar-benar kita paham, benar-benar kita tahu artinya, dan kita jalankan. Saya cinta banget sama Al-Ikhlas. Masya Allah. Qul huwallahu ahad. Allah ahad, Allah satu, nggak ada Allah yang lain. Berapa banyak dari jutaan manusia yang sering mengucapkan itu. Dia tahu cara pengucapannya dengan benar, bahkan ahad. Huwallahu ahad, dia tahu qalqalahnya, tetapi dia tidak paham bagaimana menjalankan ahad Allah itu. Sahabat yang tadi hanya mengucap, hanya membaca Al-Ikhlas karena cintanya. Lalu Rasulullah SAW sampaikan demikian. Kalau gitu engkau masuklah ke dalam surga Allah dengan ikhlasmu itu. Masya Allah. Ya. Jadi, sahabat semuanya, mari kita coba mengenal Allah lebih jauh lagi dengan ayat-ayat yang ada, terutama yang ada di dalam diri kita. Ya. Dan kalau kita mau mengenal Allah, satu ayat benar-benar carilah apa yang menjadi padanannya atau menjadi peristiwanya di hidup kita. Karena Quran itu, ayo kita bicara sedikit sejarah ya. Apakah Quran itu turun ke Rasulullah SAW dalam bentuk buku? Tidak. Apakah Quran tersebut turun kepada Rasulullah SAW udah teratur bentuknya 30 juznya teratur, juz 1, juz 2, juz 3? Tidak. Tidak. Ya. Tidak, betul. Lalu kapan Quran itu turun? Coba perhatikan. Kapan Quran turun? Yaitu dengan adanya apa? Peristiwa. Peristiwa, Mbak Nani, betul. Ya. Quran itu turun karena ada peristiwa, ada apa? Asbabun nuzul, baru dia turun menjadi jawaban terhadap sebuah peristiwa. Bayangkan, ada peristiwa, lalu Qurannya turun menjadi jawaban dan petunjuk untuk manusia bisa mengatasi peristiwa tersebut. Makanya kental sekali, makanya para generasi di Rasulullah itu semuanya hafiz, tegak Qurannya. Karena berdasarkan peristiwa. Nah, kita ini dibalik. Kita ini tadi istilahnya di depan apa? Flip classroom gitu ya. Kita ini dibalik. Qurannya udah ada duluan bentuknya buku, keren-keren lagi bentuknya, ada yang bentuk digital dan semuanya. Ya. Nah, tinggal kepekaan kita, sahabat-sahabat semuanya. Kepekaan kita terhadap peristiwa di setiap ayat Quran. Jadi silakan, yuk kita coba. Nanti Mbak Cici mulai tasinnya, Mbak Nani mulai hafalannya lagi, Mbak Tiwi insya Allah mudah-mudahan nanti makin hafalkan Qurannya. Nah, cobalah hafalkan, bukan hanya melengkapi bacaan, bukan hanya mengejar semua 30 juznya tercapai gitu ya. Khotam Quran, bukan cuma itu. Yang dimaksud dengan khotam, katam adalah kita tahu persis apa itu ayat, bekerja untuk hidup kita. Silakan lakukan dua hal. Perbanyak hafalannya, sampai ketemu khotamnya tidak apa-apa, jalankan, itu baik sekali. Tapi cobalah ambil ayat-ayat paralel cobalah pelajari ayat satu persatu, kaitkan dengan hidup kita. Kalau melihat ada peristiwa, melihat ada kejadian, ada melihat fenomena alam, coba cari di dalam Quran apa yang menjadi padanannya sehingga itu akan hidup dan kita mengenal Allah kita. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coaching ini memang dibuat untuk tidak lama supaya efektif. Sekali lagi, ya, ada Mbak Tiwi di sini yang baru masuk, yang baru hadir. Saya sudah siapkan PR, ya, ada PR. Oke, saya tunjukkan bentar ya, insya Allah. Oke. Nah, baik.
Sebentar, dia muncul. Ya, kita mulai tidak jauh-jauh, caranya ringan-ringan saja, ya, karena Allah yang maha memudahkan. Quran itu dibuat untuk mudah. Jadi kalau kita mempelajari Quran sulit, caranya berarti yang kurang tepat, ya, karena Quran itu memang dibuat Allah untuk mudah. Ya, oke, sebentar, dia akan muncul. Oke, baik. Nah, baik, bisa dilihat di sini, di atas, ya. Ini saya brief sebentar waktunya karena sudah mulai lama. Nanti tolong ini diklik ya, atau nanti saya akan kasih, Bu Ita akan share akan perbanyak lewat WA grupnya. https://bit.ly/kolakku. Kalau acara kita namanya Kolak Ubi, ya, coaching akhlak umat, bukan coaching akhlak umat Nabi, maaf nih salah tulis ya, coaching akhlak Untayan Kolbi. Lalu di sini nanti kita punya masing-masing kolaknya kita, kolakku. Saya bukain ya supaya bisa paham ya. Saya bukain. Silahkan dilihat ya. Ini tugasnya. Oke, nanti di tugasnya akan muncul formulir seperti ini. Kolak coaching akhlak Untayan Kolbi. Saya jelasin ya. Assalamualaikum sahabat, mari kita bisa biasakan untuk mengukur diri dalam ikhtiar kita membuat untayan kolbi yang semoga Allah ridho dengannya. Amin. Insya Allah. Nah, tolong nanti diisi alamat email, ya. Misalnya pura-pura saja alamat emailnya. Tulis nama, tulis nomor telepon yang bisa dengan WA supaya bisa kita hubungi lagi. Lalu klik next. Nah, di sini nanti kita akan ukur diri kita. Yuk kita ukur. Permainan ini nih seperti permainan aja, kuis aja ya. Selalu ukur diri, coaching akhlak secara mandiri. Ukurnya mandiri ya, isilah dengan jujur dan lengkap pertanyaan di bawah ini. Selama 1 minggu. Berat. Oh enggak berat. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya. Pak, ini kan kita bisa kita centang-centang ya, pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya adalah, kalau misalkan nggak ada yang saya jalankan dari semua ini, tidak apa-apa. Karena kan memang tidak bertanggung jawab ke saya, betul tidak? Iya, cuman parah aja gitu kan. Nggak apa-apa kan tujuannya gini, tujuannya adalah, nah berarti kan kita sudah mulai bisa mengukur diri, kita sudah mulai bisa bercermin. Nanti pelan-pelan kita mulai sisiran. Kalau kita bercermin, sisirannya berantakan, dasterannya nggak bagus, kan nggak enak. Jadi pelan-pelan lah, bertahap dasternya kita ganti yang baik, tampilan sisirannya yang lebih rapi, gitu kan, seperti itu. Jadi misalkan nih, yang saya kerjakan nih selama seminggu kemarin ini adalah cuma ini, misalkan saya ngasih makan kucing, misalkan itu, nggak apa-apa, isi saja. Ya, di sini tidak ada paksaan dan tidak ada tidak ada. Nah, ini cuma buat kita latihan ya. Saya minggu ini ngasih makan kucing, cuma itu doang. Sholatnya nggak tepat waktu, baca Quran juga belum benar, misalnya gitu, nggak apa-apa. Ya, ini kan saya manusia yang bilang nggak apa-apa, tapi kalau Allah kan bilang nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya, isi yang jujur. Kemudian tulis lagi amalan selain di atas yang saya kerjakan selama 1 minggu yang mungkin mendekatkan diri saya kepada Allah. Apa? Tulis saja. Dari luar ini mungkin ada. Kalau nggak ada, tidak apa-apa, dikosongkan. Lalu jawab lagi singkat di sini, hal apa yang paling membuat saya bersyukur dalam 1 minggu yang lalu? Coba kita pikir lagi, ya, seminggu yang lalu. Apa yang membuat kita bersyukur? Jangan-jangan sesuatu sudah dihadirkan Allah kepada kita, tapi kita nggak peka, kita lupa bersyukur. Nah, coba pikirkan lagi. Ya. Yang telah saya lakukan selama 1 minggu ini lalu, mungkin membuat saya menjauhkan diri pada Allah. Ya, coba tulis. Apa yang kira-kira minggu lalu? Misalkan saya menghardik teman, atau saya membentak teman, misalkan, mungkin itu membuatkan saya menjauh dari Allah. Nggak apa-apa, ditulis saja. Ya. Di sini tidak pernah ada punishment. Ini semuanya kita lakukan dengan senang hati dan dengan ringan. Lalu jawab lagi, hal yang paling membuat saya menyesal dalam 1 minggu lalu apa? Ada nggak? Coba. Kalau tidak ada, semuanya asik-asik aja saya minggu lalu, ya nggak apa-apa, kosongkan saja. Ya. Lalu next. Nah, di sini ada 2 berapa nilai yang didapatkan dengan mengukur diri. Ada 2 surat yang saya siapkan, yaitu yang tadi sudah dibahas, yaitu Asy-Syams, di mana Allah memberikan ilham kepada manusia jalan yang fujur dan jalan yang benar. Nah, nanti tolong dipelajari surat ini lewat Qur'annya masing-masing. Lalu coba dari surat tersebut kita ukur diri dari skala 0, yaitu jalan yang fujur, sampai skala 6, takwa,
kira-kira nilai saya berapa sih? Silakan dipilih sendiri. Ya, nilainya berapa. Oke, kemudian ada ayat kedua yaitu Al-Asr. Nah, ini semua orang hafal nih ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Pelajari dulu surat itu, ya. Karena apa? Karena di sini adalah waktu. Kita akan bicara mengenai waktu ini insya Allah minggu depan ya. Nah, lalu pelajari dan coba cek lagi nilai kita berapa. Ya, dari 0. Ini kayaknya skalanya akan saya ubah tidak sampai 6 tapi sampai 5 saja. Ya, skala 0 sampai 5. Apakah kita sudah tepat menggunakan waktunya atau kita belum tepat menggunakan waktunya atau masih kurang amanah. Kalau 0 Lalu sama halaman sekali tidak. Kalau 0 sama sekali ya, artinya Sama sekali kita enggak, buang-buang gitu ya. waktu. Buang-buang waktu yang mestinya mungkin kita bisa belajar Quran gitu kan, kita merasa ya kok saya lewatin aja belajar Qurannya. Artinya waktu itu tidak kita gunakan dengan baik gitu. Itu kalau 0. Rencana. Nah, setelah kita memeriksa seminggu lalu, nah rencana kita untuk seminggu ke depan apa? Gitu. Ada nggak yang mau saya lakukan? Ya, rencananya apa? Macam-macam. Ada yang mau bilang, saya mau hafalan surat Al-Mulk, misalkan ayat berapa sampai berapa. Saya mau membuat kue untuk kawan-kawan. Silakan, ya, bebas isinya. Dan yang terakhir adalah apa yang ingin saya tanyakan. Nggak harus terkait dengan materi-materi ini gitu ya yang mau dilakukan. Betul. Kenapa? Betul. Kenapa demikian? Karena jangan-jangan kita selama ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang takwa, tapi kita tidak sadar. Hal-hal yang kecil bisa jadi bernilai, bahkan sebesar biji zarah, biji yang sangat kecil, itu Allah akan ukur. Gitu. Jadi biasakan kita, tujuannya di sini begini Mbak, tujuannya di sini supaya kita tuh peka bahwa semua yang kita kerjakan sekecil apapun itu punya nilai. Jadi hanya sekedar memberi makan kucing lebih banyak misalnya kayak gitu ya, itu punya nilai. Itu punya nilai ya. Atau jangan-jangan kebalikannya, jangan-jangan hal yang kita lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan yang terus-menerus kita kerjakan tanpa kita sadar. Nah, ini tujuannya supaya kita exercise. Jadi pelan-pelan kita akan punya kepekaan insya Allah. Dan terakhir adalah ada nggak yang ingin ditanyakan? Nah, sehingga nanti minggu depan insya Allah kita ketemu lagi, formulir ini sudah ada isinya PR-nya, nanti kita diskusikan. Minggu depan, formulir ini tetap akan menjadi PR. Jadi terus-menerus formulir ini nanti diisi lagi untuk minggu depan, anggap isinya 0 lagi. Isinya jawabannya anggap kosong lagi, isi lagi untuk pengalaman kita selama seminggu yang sudah lewat dan rencana seminggu ke depan. Maka insya Allah kita menguntai, proses kita adalah kita menguntai peristiwa-peristiwa kita menjadi sebuah untaian kolbi kita yang insya Allah nanti Allah izinkan mudah-mudahan menjadi indah. Ya, amin. Bisa dipahami ya PR-nya semuanya? Iya. Gampang ya, gampang banget. Gampang dan mengasihkan. Jadi belajar ini kita mengasihkan saja. Silakan ringan-ringan saja. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Mbak Tiwi, saya belum dengar nih pertanyaannya nih dari Mbak Tiwi. Ya Mbak Cici, silakan Mbak Cici. Kalau tema tiap minggu itu akan diinformasikan dari sekarang atau begitu hari Minggu depan langsung baru dikasih tahu? Ya, lebih tepatnya begini. Coaching ini kita jalankan secara secara flowy saja. Jadi biasanya saya punya program yang saya jalankan memang ada tema-tema yang disusun, tapi kalau tema-tema yang disusun akhirnya bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu kan? Jadi kita flowy saja, kita lihat bagaimana hasil dari formulir ini, nanti dari jawaban-jawaban yang ada, nah insya Allah kita akan bicarakan hal yang paling bisa mewakili seluruhnya insya Allah. Kira-kira demikian pendekatannya. Jadi supaya kita berkembang sesuai dengan apa? Sesuai dengan peristiwa, gitu loh. Supaya kita belajar. Formulir ini diisinya sekarang, maksudnya? Boleh. Jadi formulir ini diisinya adalah mulai dari nanti kita berpisah sampai 1 jam sebelum kita berjumpa minggu depan. Oh gitu.
Bebas ya, isi sendiri dengan cara ya, jadi jadi kan perlu dipikirkan dulu ya, apa sih yang udah kemarin minggu lalu seminggu ini saya jalankan gitu ya. Silakan. Mbak Tiwi, saya pengen dengar suaranya nih. Mbak Tiwi, silakan mau bertanya. Ini nanti isinya di mana ya, Pak? Di formulir itu caranya ada linknya. Google Form ya? Pakai Google Form. Pakai Google Form, betul. Linknya tuh ini nih, nama linknya. Nih. Oh iya, kita Tinggal mungkin karena TV belum ada di grup. Oh iya, nanti silakan. Jadi kalau mungkin kalau saya masukin nanti deh, TV saya masukin grupnya. Boleh. Minggu depan kalau ada yang mau mengundang tempatnya yang lain, ya silahkan supaya silaturahimnya makin banyak. Karena kalau kita membawa kepada kebaikan, mengabarkan kepada kabar-kabar baik yang mendidik kita untuk mendekat kepada Allah, insya Allah kita juga dapat manfaatnya. Ya, apa yang manfaat yang diberikan oleh Allah kepada sahabat kita, insya Allah juga akan mengalir kepada kita, insya Allah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau sambil berkenalan sedikit ya, kalau Mbak Cici kurang lebih saya sudah memahami karena Bu Ita kepada saya. Kalau Mbak Tiwi ini bagaimana Mbak Tiwi aktivitasnya sehari-hari Mbak Tiwi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih dulu buat sahabat dari sekolah sejak sekolah Ibu Cici, Mbak Cici, karena beliau yang mengajak saya untuk mengikuti acara ini. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa bergabung dengan acara ini. Sehari-hari saya ibu rumah tangga, punya ya kegiatannya ngajar bimbel, tapi hanya privat saja. Ya sudah seperti itu aja kegiatannya. Ya disambi-sambi belajar sedikit-sedikit belajar Al-Quran. Oke, selamat kenal buat teman-teman semua ya. Karena saya baru bergabung nih, jadi belum kenal dengan satu persatunya juga, dengan Ibu Nani, Ibu Ita ya. Salam kenal semua. Ya, salam kenal. Ya Mbak Tiwi, kalau Mbak Tiwi lihat di sini Bu Ita di silent terus karena letaknya dekat dengan saya di sebelahan. Saya soalnya Bu Ita, Mbak Tiwi, Bu Ita, atau dengan kata lain Bu Ita istri saya, bolak-balik aja. Iya. Ya, gitu. Ini kita sama-sama. Mohon maaf nih, saya panggilnya apa nih, Ustadz aja ya, Ustadz ya. Panggilnya apa nih? Manggilnya Pak Julio aja cukup. Pak Julio aja, oke siap. Banyak orang juga manggil saya, Mbak Nani juga manggil saya Bang Jul. Pak Julio. Ya silakan Mbak Cici. Mungkin saya sebetulnya ada mengundang 2 orang teman lagi, cuman sepertinya tadi WA saya terlambat dibaca. Kalau misalnya mereka juga mau, ya minggu depan kalau acara ini kita jalan lagi, ya mudah-mudahan mereka mau join. Ada 2 orang lagi sih. Nanti saya pastikan dulu aja. Misalkan mereka gabung, masukin ke grupin aja Mbak. Iya, makanya dipastiin dulu aja mereka mau join apa enggak, nanti saya tanyain aja. Ya. Silakan, makanya disiapkan saja tadi e-poster yang sudah disiapkan, silakan disebar. Ruang meet yang saya siapkan ini bisa menampung 250 orang interaktif. Ya, kalau bahkan bisa sampai tanpa terbatas kalau kita gunakan nanti YouTube channel. Saya sangat tertarik Mbak Tiwi sampaikan sebagai seorang pengajar bimbingan belajar. Berarti karena sekarang ini kita banyak menggunakan digital karena situasi gitu ya. Betul. Jadi kalau memang nanti kita bisa berkembang, lihat Mbak Tiwi mungkin bisa melihat juga
portfolio yang juga saya siapkan untuk bisa mendukung Mbak Tiwi dalam mengajar secara digital gitu dengan menggunakan fasilitas siap. itu, insya Allah. Insya Allah. Ya, selama ini sih saya juga pakai ini kalau ngajar yang online pakai Google Meet atau ya Google Meet sih ya. Kalau Zoom meeting soalnya kan kalau hanya 45 menit terus mati, terus ini lagi atau harus berbayar kan kalau pakai Zoom meeting. Tapi kalau pakai Google Meet kan sementara ini masih free ya. Makanya ya, sedikit banyak lebih banyak menggunakan Google Meet kalau untuk mengajar secara online. Ya, oke. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, nanti kapan-kapan juga kalau perlu sesi ini saya sisipi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang digital, karena saya sendiri bekerja di perusahaan namanya PT Dugi ini, seperti di belakang ini. Kami adalah mitra official partner dari Google Indonesia, dari Google Corporation. Nah, jadi saya banyak melatih para guru-guru seluruh Indonesia untuk bagaimana menggunakan teknologi Google, gitu, untuk bisa siap. Ya. Insya Allah pelan-pelan kita berkembang bersama-sama. Oke, kalau gitu semua sahabat semuanya terima kasih banyak sudah berjumpa. Satu lagi maaf Pak Julio, ini kan Silakan, acaranya mulainya jam 9 ya, sedangkan saya mungkin seperti tadi gitu, jadi agak terlambat gitu masuknya, karena saya jam 9 kebetulan memang saya baru masuk di kelompok baru juga, jadi jam 9 itu ada apa istilahnya murojaah ya gitu, baru awalan sih, jadi masih inilah gitu, mungkin waktunya masih belum pas gitu, jam 9 nggak bisa jam 9 persis gitu, gimana Pak? Tidak apa-apa, sesi ini juga direkam. Yang penting nanti Mbak Tiwi setiap kali bergabung di sini sudah membawa sebuah oleh-oleh gitu ya, oleh-olehnya dari murojaahnya boleh ditanyakan ayatnya, atau dari murojaahnya bisa ditampilkan kepada kita pengalaman terhadap murojaahnya. Aduh, masih baru mulai Pak, baru mulai. Ini juga saya baru mulai tadi jam 9 Mbak Cici. Mbak baru mulai, kelompoknya baru sedikit ayat yang mulai dihafalkan. Nggak apa-apa kan tadi Mbak Tiwi sudah disampaikan ya kan, yang penting adalah satu ayat tapi padat tetapi kita paham. Nanti kita bicarakan deh insya Allah ya, oleh siap. Oke, kalau mungkin begitu kalau nambah sedikit lagi. Silakan. Kalau boleh, mungkin karena saya yang paling awam ya, mungkin istilah-istilahnya boleh di bahasa Indonesia kan. Murojaah itu saya nggak ngerti apa. Iya. Oh ya, mohon maaf ya. Murojaah itu artinya adalah melancarkan atau menghafal. Mengulang-ulang yang dihafalkan. Iya. Jadi gini Mbak Cici kan sedang belajar sedang dalam proses tahsin juga, melancarkan juga. Nah, Quran itu ini ada satu istilahnya use case atau best practice, yaitu Quran itu kalau nggak kita sentuh 3 hari itu bisa ngilang loh. Quran itu ayat yang kita pelajari nggak kita sentuh selama 3 hari itu insya Allah bisa ngilang gitu ya. Jadi itu tujuannya murojaah. Jadi atau diulang-ulang ayat yang kita sudah pelajari diulang-ulang aja lagi gitu. Contohnya yang paling gampang, cara ngulang-ulangnya adalah dipakai waktu sholat. Saya kan belum hafal suratnya penuh, nggak apa-apa. 1 ayat saja di waktu sholat boleh. Saya mau baca misalkan saya pengen belajar Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kan 3 ayat tuh. Tapi yang saya hafal baru Qul huwallahu ahad. Lalu itu aja yang dibaca waktu sholat, pakailah, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti paham gitu apa yang dimaksud dengan Qul huwallahu ahad. Dia paham. Ya, jadi waktu dibaca pada saat diucapkan di lidah, diucapkan di bibir, ayat tersebut akan bunyi, ayat tersebut akan paham, bergetar hati kita di dalam kita membaca ayat tersebut. Pada saat kita mampu menggetarkan hati kita, pada saat kita membaca ayat tersebut, berarti dia hidup. Ya, Quran itu hidup. Dan dia akan menjadi hudan, akan menjadi rahmat kepada kita, akan menjadi hujah kita. Hujah itu artinya adalah menjadi pembela kita nanti. Gitu, akan menjadi hudan, waktunya artinya menjadi petunjuk kita. Jadi cobalah, kalau belum sampai bergetar hati kita terhadap ayat yang kita baca, berarti belum sampai kita menjadi seorang hafiz. Kita baru hafal. Hafiz itu apa ya? Hafiz adalah hafiz itu adalah penjaga.
hafal. Orang yang hafal belum tentu menjaga. Tetapi orang yang menjaga, insya Allah Sudah dia. pasti hafal. Mbak Cici sekarang lagi ada hafalan apa, Mbak Cici? Gak ada hafalan apa-apa. Gak apa-apa. Satu aja yang kemarin sama Bu Ita apa ya terakhir ya? Ikro. Kebetulan. Oke. Oh, bagus sekali, pas ya. Ada Ikro. Kebetulan, bagus. Oh, baru Ikro. Maksudnya Ikro, Ikro huruf ya? Ikro huruf. Oh, bagus sekali. Mbak Cici tahu nggak, Mbak Cici, berapa nilainya satu huruf itu, Mbak Cici? Berapa? 10 kebaikan, Mbak Cici. Mbak Cici hafal huruf alif belum? Hafal apa? Huruf apa? Alif. Oh, alif ya. Alif, Mbak. Udah, Mbak. Saya agak suka ketukar tuh, ibu yang ada titiknya tuh, titik di bawah, titik di atas. Oh ya, nggak apa-apa. Saya suka ketukar-tukar. Nggak apa-apa, nanti dilancarkan. Baik, tapi alif udah tahu bentuknya seperti apa, Mbak Cici? Ya, kalau alif ya. Seperti apa bentuknya, Mbak Cici? Ya, garis tegak lurus gitu. Alhamdulillah, Mbak Cici itu menandakan Mbak Cici sudah dapat 10 kebaikan. Insya Allah. Nah, itu dijaga, Mbak Cici. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Jadi silakan goreskan kepada kertasnya huruf alif itu. Seperti ini. Ya. Jangan sampai kelewat 3 hari, gariskan lagi. Nanti sebelum 3 hari lagi, gariskan lagi. Berapa banyak kebaikan yang Mbak Cici bisa dapat di situ? Banyak sekali. Setiap hari gariskan 1 alif, dapat 10 kebaikan. Seminggu Mbak Cici gariskan alif, itu dapat berapa? Seminggu 70 kebaikan, insya Allah. Yang penting kesungguhannya. Allah tidak melihat jumlahnya kita. Allah tidak melihat berapa banyak kemampuan kita. Yang Allah melihat adalah kesungguhan kita. Bukan kuantitas, tetapi kualitas. Kalau Mbak Cici pada saat menggoreskan alifnya, sampai bergetar hatinya, itu nilainya jangan melebihi kami semua, Mbak Cici. Jangan sia-siakan ilmunya. Allah izinkan. Jadi masing-masing punya porsinya. Silahkan Mbak Cici yang masih menghafal hurufnya, hafalkan dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang Allah lihat. Yang sudah mulai menghafal, Mbak Nani silahkan hafalkan, pahamkan artinya. Mbak Tiwi yang sudah mulai ada mengulang-ulang, yakinkan, jangan sekedar mengulang-ulang, tetapi mulai pikirkan apa makna di balik setiap ayat yang dibaca, kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sehari-hari kita. Insya Allah tegak nanti Qur'annya. Hafiz kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga begitu dalam mengajarkan ilmunya, ya. Saya selalu bilang kepada para guru-guru di seluruh Indonesia bahwa ilmu yang sejati adalah bukan ilmu yang disimpan, tapi ilmu yang diberikan. Jadi kalau kita memiliki ilmu, ya, kalau kita simpan, itu tidak punya arti. Tapi kalau kita berikan, barulah dia berarti. Ya. Jadi silakan semuanya dijalankan sesuai dengan porsinya. Santai saja, karena santapan kita sangat manis. Mudah-mudahan juga rasanya lebih manis di dalam hidup kita. Namanya kolak ubi. Oke. Baik, kalau gitu, sahabat semuanya, Mbak Cici ada di sini, Mbak Tiwi, Mbak Nani, dan juga istri saya tercinta nih ada Ita. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita di dalam ruangan ini. Kita tutup dulu. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, nanti diingatkan lagi nama kodenya di dalam WA Group. Mbak Tiwi nanti tolong dimasukkan ke dalam grup. Insya Allah silakan kalau minggu depan mau ajak lagi kawan-kawannya ya supaya lebih baik, lebih banyak, dan kita mendapatkan manfaat bersama-sama. Insya Allah. Ya, terakhir. Terima kasih Mbak Tiwi, Mbak Nani, Mbak Cici. Ya, terima kasih sekali semuanya. Terima kasih, Mbak Ita. Terima kasih Pak Julio, Mbak Ita. Terakhir, sebelum saya tutup, saya mau titip. Ada biasanya Rasulullah SAW itu, sahabat-sahabat itu, di zaman sahabat itu ada 2 yang selalu diwasiatkan pada saat berpisah. Ya, 1 sebenarnya selalu diwasiatkan, yaitu bacaan surat Al-Asr. Ya, karena dia mengingatkan kepada kita mengenai waktu yang kita harus gunakan dengan baik. Insya Allah nanti kita bahas minggu depan.
Jadi saya ingin ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, gunakan waktu kita dengan baik. Nanti kita bahas minggu depan mengenai siapa sih makhluk Allah yang namanya. Terakhir sekali, mohon maaf sedikit ya. Berkumpulnya kita di sini bukan sesuatu kebetulan, bukan karena diundang, tetapi karena Allah yang pilih kita. Amin. Allah yang pilih kita untuk bisa berjumpa di sini pada pagi hari ini, bukan karena undangan dari Mbak Tani, bukan karena undangan dari Bu Ita, bukan. Tapi Allah yang mengizinkan, memilih kita berkumpul. Sehingga sejatinya, karena Allah memilih kita, maka ada amanah yang Allah berikan. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita jangan kecewakan kepada yang memberikan amanah kepada kita, yang maha memberi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan lagi amanah yang dititipkan ini dengan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya jalankan seperti apa yang diinginkannya. Ya, karena itu amanah, jadi jangan kecewakan. Mari kita jalankan bersama-sama, insya Allah. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kadang-kadang suka melenceng, kadang-kadang suka sekedarnya, tapi mudah-mudahan dengan ini kita secara ringan, kita bisa jalankan tumbuh bersama-sama. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih banyak. Mari kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Bersama-sama kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pelan-pelan nanti Mbak Cici saya akan jelaskan mengenai apa sih semua ucapan doa yang biasa kita sebut. Insya Allah ya, semakin paham. Oke, luar biasa semuanya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici, makasih. Terima kasih Mbak Ita, Pak Terima kasih Julio, Mbak Julia juga. Bu Cici, Mbak Tiwi. Sama-sama semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, silakan untuk bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Iya. Gimana nih?